Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Tetap sukacita, tetap bersemangat. Apapun persoalan, tantangan, masalah, kita mau bilang Tuhan tuh baik, Tuhan tuh ajaib. Biar ucapan syukur selalu ada di mulut kita, di hati kita. Sebab orang yang bersyukur adalah orang yang kuat dan mereka adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tidak ingin Tuhan apapun keadaan kami menghalangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Di Mesbah Doa malam ini kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan ucapan syukur kami sebagai tanda kami beriman dan percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang bersyukur adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Ini ungkapan hati dan ungkapan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, katakan bersama saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan, mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan, di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan, mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan, mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Amin. Selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Karena itu kami mau selalu bersyukur padamu. Apapun keadaanmu malam ini saudara, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti bernyanyi, naikkan pujian penyembahanmu. Sebab orang yang percaya, orang yang beriman, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Daud berkata, aku akan bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Kami mau bersyukur. Mari sambil angkat tanganmu katakan di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona di hidup kami Tuhan. Selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau
bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Bapa. Hanya bagimu. Tuhan, ini setiap kami datang berendek diri di hadapan Engkau. Ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau Tuhan. Oh, segala pujian bagi Yesus, hanya bagimu ya Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh. Ini setiap hati kami, ini setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan Engkau. Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kau yang menggenapi setiap rencana-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Hanya bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami nyatakan Engkau yang memakai setiap hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Kami meletakkan setiap hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih. Senang hati kami katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu. Genapi seluruh rencana sampai
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya segala puji kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Nama yang di dalamnya ada keselamatan. Dan setiap lutut mengaku, bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan malam ini. Nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Jesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, oh haleluya, kejayaan hanya bagi Yesus, bagi Tuhan segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan segala hormat, yes. Pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan segala kemuliaan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari dengan segenap hatimu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hormat pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan. Kuasa, kuasa dan kemuliaan, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan,
kemuliaan, keagungan, yes, yes Jesus, kejayaan, kejayaan hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagi segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan, segala kemuliaan, keagungan. Sebab itu kami menyembahmu Tuhan, sebab itu kami memuliakan namamu. Terima kasih Bapa. Kami tahu segala perkara yang terjadi di hidup kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Sebab itu apapun yang sedang kami alami, baik itu kesedihan, baik itu sukacita, duka cita, biarlah semua itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan dan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu di hidup kami. Karena itu Bapa, kami buka setiap hati kami malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian ya, dan kalau saudara memiliki kesaksian ya silakan saudara kirim ya ke sini, akan dibacakan. Memang antrinya panjang karena memang kirim puluhan ribu ya. Saya juga mau memberikan sebuah pengumuman saudara. Ya, saudara dari daerah manapun, di pelosok manapun, jika ada di antara saudara atau anak saudara yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, ya kami lebih fokuskan untuk daerah-daerah, desa-desa. Ya saudara bisa mendaftar ya di nomor telepon yang ada di tayangan ini untuk masuk ke sekolah misi dan Alkitab. Kami masih mencari untuk orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang mau ikut dalam pelayanan di akhir zaman, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Tidak perlu memikirkan biaya ya, jika memang saudara mampu ya saudara bisa bayar, tapi tidak mahal ya, hanya 6 bulan saja. Tapi kalau memang benar-benar saudara tidak mampu ya kami juga bisa ya subsidi bagi saudara. Ya, yang penting saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku. Kita terus bekerja saudara di waktu-waktu yang terakhir ini untuk boleh menjadi penuai-penuai karena waktunya singkat. Ya, biarlah Tuhan memakai hidup kita. Yang kedua, bagi saudara yang ingin berangkat ke Israel, beberapa saat lagi pendaftaran akan ditutup. Jadi saudara silakan segera ya, nanti tidak terjadi seperti yang lalu-lalu ketika sudah ditutup karena membutuhkan waktu untuk pengurusan visa ke Israel. Ya, beberapa waktu lalu banyak yang sudah tutup, Bu, tolonglah Bu, cuma 2 Bu, cuma 3. Kalau pengurusan visa ke Israel, paspor sudah dikirim, saudara tidak bisa lagi ya, karena sebentar lagi ya akan segera ditutup. Mungkin dalam waktu beberapa saat ini 7-10 hari ke depan kami akan menutup pendaftaran Israel. Masih ada beberapa kursi yang tersedia. Mari kita boleh sama-sama ya terpanggil untuk siarah ke tempat di mana Tuhan Yesus pernah ada. Iya, baik saudara, itu pengumuman saya. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya bacakan kesaksian yang masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Saya adalah jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, juga Sunday Online ya, jemaat DBTV ya. Saya mulai bergabung di channel Ibu sejak 16 Mei 2020 ya, pas pandemi ya.
Puji Tuhan, saya banyak bertumbuh, bahkan saya terus membagikan setiap khotbah-khotbah Ibu kepada anak-anak saya, kepada menantu saya. Ya, dan saat ini Bu, ya saya ingin bersaksi tentang kemurahan Tuhan dan kehebatan Tuhan di hidup saya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ini sakit Bu. Pertama saya sakit demam. Ya, demam, badan saya panas ya. Dan akhirnya saya minum obat dan berdoa ya. Saya berdoa kepada Tuhan ya. Bahkan di mesbah doa malam saya berdoa. Dan puji Tuhan saya disembuhkan Tuhan. Namun kemudian kemudian saya sakit lagi. Di mana saya mengalami tulang-tulang saya semuanya sakit. Tangan dan kaki saya bahkan badan saya semua sakit. Ya, dan kaki kanan saya juga bengkak. Saya sempat merasa takut, ya, tapi saya selalu ingat pesan firman Tuhan. Apa yang Ibu Dewi sampaikan, jangan takut berlebihan. Ya, dan anak saya pun akhirnya membeli obat, vitamin dan anti nyeri. Saya meminumnya namun tetap tidak sembuh. Kemudian Bu, saya ke puskesmas untuk diperiksa. Dan dokter memberi saya obat dan juga vitamin dan juga anti nyeri lagi. Saya minum namun tidak sembuh juga. Akhirnya saya datang ke rumah sakit, ya saya dikasih obat lagi, vitamin dan anti nyeri lagi. Namun tidak ada pemeriksaan. Saya juga minum obat dan vitamin itu namun tidak sembuh juga. Tulang bagian tangan saya sakit sekali kalau bangun dari tidur. Ya akhirnya kemudian Bu, saya ke rumah sakit umum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi sama saja ya, karena tidak dapat surat rujukan dari BPJS maka tidak dapat diperiksa sakit saya itu. Kemudian ya saya berpikir ya sudah beberapa kali ke puskesmas, rumah sakit, namun semua tidak ada pemeriksaan tulang yang sakit. Dan saya berkomitmen dengan Tuhan, akhirnya saya katakan kepada Tuhan, ya semua pintu sudah tertutup untuk saya dan tidak ada pemeriksaan sesakit saya ini. Saat ini ya saya bilang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, hanya Engkaulah pintu kesembuhan bagiku. Engkau telah membukakan pintu kemurahan bagiku. Pada hari itu sambil mengikuti mesbah doa, dalam pujian dan penyembahan itulah ya saya mengalami mujizat Tuhan, saya disembuhkan Tuhan Bu. Dan ketika di akhir ibadah mesbah doa, Ibu Dewi berdoa dan berkata letakkan tangan di bagian yang sakit. Saya menaruh tangan saya di tulang-tulang saya yang sakit, termasuk di kaki saya yang bengkak itu. Puji Tuhan Ibu, saya disembuhkan dari sakit tulang-tulang saya dan juga semua sakit-sakit lainnya. Ya sampai sekarang saya sudah disembuhkan. Dan saya bernasar kepada Tuhan, kalau saya sembuh saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya mau menceritakan tentang kebaikan dan kehebatan dan juga kedaulatan Tuhan bagi hidup saya dan keluarga. Melalui mesbah doa dan mesbah syukur setiap pagi, semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan luar biasa, begitu banyak berkat dari firman Tuhan yang kami dapatkan, yang dapat kami tangkap, yang Ibu sampaikan. Dan itu pun membuat saya juga bersemangat melayani Tuhan Yesus, amin. Meskipun ada begitu banyak tantangan, namun banyak pelajaran yang saya dapatkan tentang Tuhan. Untuk itulah saya bersyukur kepada Tuhan Yesusku yang sangat-sangat baik, amin. Ya, yang sudah juga memakai Ibu dengan cara yang luar biasa. Ya, menjadi gembala bagi kami ini di online. Walaupun hanya melalui mesbah doa, mesbah syukur, Sunday online. Ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu yang selalu setia memberitakan firman di mesbah doa setiap malam dan mesbah syukur tiap pagi. Doa saya Ibu tetap sehat, sukacita terus melayani Tuhan dan tetap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi bersama keluarga dan seluruh tim yang ada, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Immanuel, amin, amin, amin. Ya luar biasa saudara. Ya Tuhan itu ajaib bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Dia, yang mau sungguh-sungguh terpanggil ya di dalam rencana dan kehendak Tuhan.
luar biasa, sakit tulang, ya bolak-balik ke puskesmas, rumah sakit, hanya dikasih obat tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ibu memutuskan untuk beriman kepada Tuhan. Dialah dokter di atas segala dokter. Iya, saudara, kita tadi malam sudah selesai membaca 2 Samuel pasal yang ke-20, ya bagaimana akhirnya ya Daud kembali ke istananya dan orang-orang Israel memperebutkan raja, ya kemudian pemberontakan Seba, ya dan akhirnya sampai kepada Daud mengokohkan kembali kerajaannya, mengangkat Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, ya dan juga dia mengangkat orang-orang yang lain dan dia mulai kembali mengokohkan kerajaannya. Kita lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal 21. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul ya. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Ya, saudara, kita lihat di sini ya terjadi kelaparan ya ketika di zaman pemerintahan Raja Daud. Kelaparan selama 3 tahun berturut-turut, bayangkan itu bukan waktu yang singkat. Ya tidak ada panen, semuanya kering, gagal panen. Dan ya para petani sangat bergantung kepada hujan tentunya pada musim semi dan musim gugur untuk bisa panen. Kalau hujan tidak turun atau turun pada waktu yang tidak tepat, ya atau kalau tanaman dimakan hama, akan terjadi kekurangan pangan yang drastis pada tahun yang akan datang. Ya, pertanian pada masa itu benar-benar bergantung hanya pada kondisi alam. Karena pada zaman itu belum ada teknologi. Ya, sekarang Israel menjadi negara yang pertaniannya itu sangat maju dan paling luar biasa di dunia. Saudara yang pernah pergi ke Israel, ya kita lihat di Israel itu tanahnya itu tandus, gersang, tapi pisangnya itu waktu ditanam, buahnya itu panjang-panjang sampai ke tanah. Jeruknya bagus, ya semuanya bagus ya di Israel. Padahal ya itu adalah padang gurun, tanah yang kering, tapi pertanian mereka itu sangat luar biasa. Namun pada zaman ini belum ada kemajuan teknologi yang menopang pertanian. Benar-benar mereka hanya bergantung mengandalkan faktor alam saja, yaitu hujan pada musim semi ya dan juga hujan pada musim gugur. Namun ketika tidak ada hujan ya sudah ya maka berantakanlah semua. Pertanian pada masa itu ya tidak ada saluran irigasi, waktu itu belum ada pupuk, nggak ada pestisida, bahkan ya perbedaan curah hujan dan atau aktivitas hama sekecil apapun ya bisa merusak seluruh hasil panen, berbeda dengan zaman sekarang. Ya dan dikatakan di sana 4 pasal berikutnya ini adalah lampiran untuk kitab ini. Jadi peristiwa ini digambarkan ya dan ya kita melihat di sini bahwa di nanti pasal-pasal ke depan ini menceritakan perbuatan-perbuatan ya yang Daud lakukan selama pemerintahannya. Dan walaupun Alkitab tidak mencatat tindakan balas dendam Saul terhadap orang Gibeon, jelas itu merupakan kejahatan yang serius, saudara. Ya, yang membuat Saul bersalah karena darah mereka. Ya, tetapi kenapa ya anak-anak lelaki Saul dibunuh karena pembunuhan yang dilakukan ayah mereka? Di banyak budaya timur ya dekat termasuk budaya Israel, seluruh keluarga akan dianggap bersalah untuk kejahatan sang ayah karena keluarga dianggap sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan Saul melanggar sumpah yang dibuat oleh orang-orang Israel kepada orang-orang Gibeon. Ya, dan kita lihat di sini ini adalah sebuah pelanggaran yang serius ya terhadap hukum Allah. Dan ya Daud juga mengikuti tradisi untuk memperlakukan keluarga sebagai satu kesatuan atau anak laki-laki Saul bersama ya bersalah karena membantu Saul membunuh orang-orang Gibeon.
Jadi kita lihat di sini saudara, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, ya mengapa terjadi ya sebuah kelaparan itu. Dan Tuhan berfirman kepada Daud bahwa pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul tetap berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Ayat 3 dikatakan, Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu dan apakah ya dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, ya dari orang yang hendak membinasakan kami, ya yang bermaksud memunahkan kami sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Saudara, Gibeon ini memang bukan wilayah Israel. Dan pada waktu itu mereka bukan termasuk orang Israel. Tapi Tuhan tidak menyuruh untuk dibunuh orang-orang ini. Ya, tetapi pada waktu itu Saul melanggar sumpahnya dan dia membunuh orang-orang di Gibeon ini, dan itu menjadi hutang darah di hadapan Tuhan. Sehingga terjadi ya kutukan atas tanah Israel, mereka mengalami ya masa kelaparan 3 tahun. Lalu akhirnya ketika Tuhan menyampaikan itu kepada Daud, Daud bertanya kepada orang-orang Gibeon itu. Dia bilang, apa yang dapat aku lakukan supaya kamu dapat melepaskan berkat atas tanah milik pusaka Tuhan ini. Karena ya kutuk itu ada gara-gara Saul pernah membunuh ya orang-orang di Gibeon itu. Dan akhirnya mereka berkata kepada Daud, kami tidak minta emas atau perak. Namun kami meminta semua keturunan dari keluarga Saul yang laki-laki harus diserahkan kepada mereka 7 orang. Ya, laki-laki dari keturunan Saul yang masih tersisa. Ya, Daud berkata, aku akan menyerahkannya. Tapi Daud ingat Mephiboset itu adalah anak Yonatan yang kakinya cacat. Ya, Daud tidak ingin menyerahkan Mephiboset karena Mephiboset itu ya Daud pernah terikat sumpah dengan Yonatan. Ingat dulu ketika ya Yonatan berkata kepada Daud, jika nanti engkau menjadi raja, ya ingatlah akan keturunanku. Jangan sampai ya engkau membiarkan keturunanku terlantar atau membunuh mereka. Jadi Saul merasa ya kasihan dan dia tidak sampai hati untuk menyerahkan Mephiboset ini yang cucu Raja Saul yang dia panggil untuk tinggal di istana. Saudara ingat kisahnya ya. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab ya binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Ayat yang ke-10. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka.
Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Saudara, kita lihat di sini, akhirnya Daud tidak berdaya dan dia harus menyerahkan Mefiboset karena memang hanya itu keturunan anak laki-laki Saul. Dari yang dilahirkan dari gundik-gundiknya diambil semua dan diserahkannya kepada orang Gibeon dan akhirnya mereka dibunuh, digantung, saudara. Ya, itulah yang namanya kutuk. Ya, kalau kita lihat di sini ya sebenarnya lucu ya saudara, gara-gara hutang darah bisa terjadi kelaparan. Dari perjanjian lama ini kita bisa belajar. Ya, kita bukan hidup di perjanjian lama, tapi kita mengambil banyak hikmat dan nilai. Ya, perhatikan bahkan kutuk atas sebuah bangsa itu bisa terjadi dari raja-raja sebelumnya. Makanya kita juga perlu berdoa buat bangsa ini agar tidak ada kutuk-kutuk atas bangsa kita dari raja-raja sebelumnya. Ya, agar bangsa ini terluput dari malapetaka. Ya, bayangkan kelaparan 3 tahun menimpa Israel karena kutuk yang dilakukan oleh Raja Saul. Membunuh orang-orang Gibeon yang Tuhan tidak suruh untuk dibunuh. Pada akhirnya ya walaupun Daud mengasihani Mefiboset, tapi takdir yang memanggil Mefiboset untuk dihukum mati, digantung, saudara ya. Dan ya gundiknya Saul, yaitu ibu daripada ya anak-anak itu yang namanya Rispa binti Aya, dia tidak tega melihat anak-anaknya digantung. Dia membentangkan kain di bawah ya tempat mereka digantung. Dia menjaga agar mereka mayat-mayat anaknya itu tidak dimakan oleh burung ya pada siang hari dan tidak dimakan binatang buas pada malam hari. Waktu Daud melihat diberitahukan apa yang dilakukan Rispa, dia menginap di situ menjaga mayat-mayat itu. Daud akhirnya pergi mengambil tulang-tulang ya Saul dan juga tulang-tulang Yonatan anaknya itu dan dibawa Daud, saudara. Ya, ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya, dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, 7 orang anak Saul laki-laki keturunannya, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin, di Sela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Perhatikan saudara, setelah kutuk itu diselesaikan, ya orang Gibeon meminta keturunan Raja Saul yang masih tersisa untuk dihukum mati supaya membayar kutuk darah. Pada zaman itu kutuk darah harus dibayar dengan darah. Lalu akhirnya Tuhan mendengarkan doa-doa di negeri itu. Ya, dan pada akhirnya kita melihat dikatakan tadi ya 7 keturunan laki-laki Saul digantung pada musim penuaian jelai. Penuaian jelai ini dilakukan pada akhir ya sekitar akhir-akhir April atau awal Mei ya di sana. Ya, jelai itu hampir sama dengan gandum tetapi kurang cocok untuk dibuat roti ya jelai. Lebih bagus gandum. Dan kita lihat tadi gundik daripada Saul yang bernama Rispa ini menjaga ya tubuh anak-anaknya dan mayat mereka agar tidak dimakan ya oleh burung-burung pada musim menuai yang sedang berlangsung di bulan April sampai bulan Oktober itu. Ya, dia jaga tubuh anak-anaknya itu, dikatakan dari awal ya musim jelai sampai pada hujan turun. Dan itu diperkirakan sekitar ya April sampai Oktober ya. Ini adalah informasi yang lengkap mengenai orang-orang ya di sana, saudara. Jadi cukup lama dia menjaga ya
mayatnya anak-anaknya itu supaya tidak diambil. Tapi akhirnya Daud mengambil tulang-tulang mereka, mengambil tulang-tulang Saul dan juga Yonatan, lalu dibawa ditaruh di kuburan yang lebih layak supaya istrinya itu nggak jaga terus itu tulang-tulangnya. Ya, dan kita lihat di sana akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka, ya, dan akhirnya juga semuanya teratasi, kutuk tidak lagi ada karena hutang darah telah dibayar dengan darah. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita dapat malam ini, mari kita semua juga terus berjaga-jaga agar dalam hidup ini kita tidak salah bersikap karena kutuk itu betul-betul ada. Ya, siapa yang bilang sampai hari ini tidak ada kutuk? Bagi orang yang hidup dalam Kristus Yesus sudah tidak ada kutuk karena dia sudah bertobat. Ya, tidak mengulangi lagi. Tapi bagi orang yang walaupun Kristen mengaku Yesus tapi masih hidup dalam dosa, persinahan, kenajisan, ya, iri hati, sakit hati, ya kutuk itu masih tetap ada bagi keturunan-keturunannya. Kunci dari kutuk itu bisa diputuskan yaitu pertobatan. Mohon pengampunan di dalam darah Yesus, kita bertobat supaya anak cucu kita tidak kena kutuk, ya. Makanya ya saudara-saudara, mari kita hidup hati-hati, bertindak hati-hati, jangan suka sirik sama orang, jangan suka melakukan hal-hal yang ya tidak benar supaya hidup kita ini juga boleh mengalami berkat dan bukan mengalami kutuk. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami belajar banyak dari firman Tuhan. Kami tahu setiap firman ditulis itu ada makna, ada nilai, ada hikmah. Kami belajar dari firman-Mu agar menjaga hidup di dalam kekudusan, menjaga hidup di dalam semua jalan kebenaran agar kami tidak mengalami kutuk-kutuk itu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan, mereka juga yang sedang ada di dalam terikatan dosa. Tuhan lepaskan agar kami tidak mengalami kutuk itu dalam kehidupan kami, namun sebaliknya kami boleh mengalami berkat Tuhan. Lepaskan yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, obat tidur, obat penenang, narkoba, yang terikat dengan sakit hati, iri hati, kepahitan, kekecewaan. Tuhan, kami lepaskan semua itu dalam nama Yesus. Tolong kami Bapa, bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kau juga Tuhan terus memberkati untuk setiap mereka yang ada masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, cukupkan. Dan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau ketika kami bertobat. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan boleh berikan. Berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit atau dadamu. Katakan, Tuhan, kami percaya ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan hidup kami. Agar kesembuhan boleh kami nikmati di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau lawat bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang turut berperkara. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati Tuhan untuk pilpres, pilkada. Tuhan, Engkau juga turut bekerja memilih orang-orang yang terbaik yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Tuhan, berkati setiap mereka yang rindu menjual aset untuk melunasi segala tanggungan-tanggungan hidupnya Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hidup terus sungguh-sungguh kepadamu, mencari wajah-Mu. Apapun pergumulan masalah kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menyertai, memberkati agar berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar anugerah pertobatan-Mu turun atas setiap orang yang ada di dunia ini, berbalik dari dosa, meninggalkan hidup yang lama, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita Saudara. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput
dijemput, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.